Salam Koi Kici. Hari ini kita ingin menangkap beberapa ikan untuk show Bekasi Koi Show. Ini show terakhir sebelum bulan puasa di tahun 2022 ya. Ini bakal jadi show yang cukup prestis ya, karena booking fee-nya aja udah 130 lebih ya. Ini bakal lebih dari 2.500 ikan yang akan show. Kita akan memilih ikan dari beberapa customer. Salah satunya ikan ini ya. Ya, kita memilih salah satu ikan ya. Nanti ada beberapa ikan yang akan kita pilih. Salah satunya ini ya, Kohaku Momotaro. Ini saya dapat pada saat auction Momotaro 2 bulan yang lalu, Januari. Sekarang ownernya seorang Sultan di Purwakarta, sorry ya. Saya nggak boleh sebut nama. Nah, ini ikan Anda lihat ya. Sebelum Anda memilih ikan pada saat kejuaraan, salah satu yang sangat penting adalah kesehatan ikan ya. Kita lihat di sini kesehatan ikan sangat sehat ya. Dari warna ikannya, ini jenis kohaku. Jadi kita pertama melihat beninya ya. Beninya cukup shining. First impressive itu sangat penting ya. Karena pada saat kita melihat ikan itu sangat menarik, itu kemungkinan untuk menang akan lebih besar. Nah, setelah kita melihat first impression atau kesan pertama pada saat kita melihat ikan itu adalah kita melihat pattern ya. Pattern ikan itu cukup menarik ya, saya rasa warna beninya 70% memenuhi badannya. Minimal 60% kalau kohaku ya. Nah, ini bukan klasik beni, sekarang beninya udah mulai lebih full. Kalau dulu lebih step-step ya, sekarang trennya di kohaku itu lebih full. Nah, ini kita lihat beninya cukup shining, pattern dapat ya. Ini sandan 3 step, hampir putus di sini, kiwanya dapat ya. Nah, salah satu yang sangat penting adalah kita mengukur size ikan ya. Size sekarang itu adalah yang Koisho 65, jadi mainnya diganjil ya. Oke, kita coba ukur. Tolong salah satu ambil bak ukur ya. Major, coba diukur nggak? Ukur nggak? Oke, dia akan ngukur ya. Ini kebetulan ikan jantan, jadi dia punya manuver cukup gesit ya. Kita harus pelan ya. Tapi ini walaupun jantan, saya nggak khawatir akan grow lebih dari 90. Nah, kita lihat di sini ikan grow cepat sekali ya. Dia udah lebih dari 55 ya. Saya rasa lebih ini. Pas. Dia masih bergerak. Cara mengukur adalah badan itu sampai mentok ya, sampai ke bawah. Kita lihat. Kadang orang dia ngukur itu dia kurang ke bawah begini ya. Jadi pada saat size itu nggak pas ya. Nah, ini saya rasa 55 lebih sedikit masih bisa toleransi 0,2, 0,5 sebenarnya. Tapi ini lebihnya 0,2, jadi saya rasa masih bisa main untuk show. Nah, setelah Anda melihat tadi ya, first impressive, ukuran, pattern. Nah, yang perlu dilihat di kohaku adalah sirojinya ya. Siroji itu warna putih ya. Dia cukup shining dan cukup putih atau tidak. Saya lihat dari ini cukup putih dan cukup shining.
Tinggal nanti kita finishing di hari-hari terakhir untuk membuat ikan itu makan putih ya. Oke. Selain itu selain size kita mengecek female atau male ya. Ini male kelihatan ya. Dia lurus ke sana karena pada saat penjurian itu sangat penting ya. Karena nanti ada kelas male champion. Nah, kalau dia male dia bisa fight untuk male champion. Kalau dia female, dia fight untuk Grand Champion. Male juga bisa fight untuk Grand Champion, tapi pada saat dia nanti kalah, kalau memang dia layak, dia akan dinaikkan untuk fight di Grand Champion male ya. Nah ini saya rasa sangat strong ya untuk show di Bekasi, saya akan ikutkan. Oke, kita akan angkat ya. Oke, setelah itu ikan kita masukkan ke dalam plastik. Alangkah baiknya kita bius, kalau tidak dibius juga oke. Ini kebetulan kita bius biar lebih tenang karena ikan male ya. Oke, kita bawa ikan ini. Ayo. Kita bawa ke karantina. Kita bawa ke karantina ikan kejuaraan. Bawa pelan ya. Oke, ini udah ada satu ikan female Ginrin Kohaku yang siap juga. Ukurannya juga kebetulan sama 55, cuma main di kelas yang berbeda, yaitu kelas Ginrin. Nah ini main di kelas Kohaku. Oke, udah, ya udah tenang. Oke, ikan sekarang udah masuk ya. Kita lihat ya, ini udah ada dua ikan yang siap bertarung. Satu Kohaku Ginrin dan satu Kohaku biasa ya. Dia akan fight di kelas yang berbeda dengan size yang sama. Ini kelas Ginrin A dan itu kelas Kohaku. Oke, kita akan lanjut ke ikan selanjutnya yang akan kita angkat untuk show. Oke, kita tutup dulu supaya ikan gak loncat ya. Itu prosedur yang harus kita tahu ya. Nah, karena ikan juga stres, dia dari kolam yang cukup besar ke bak karantina yang size-nya jauh lebih kecil dari kolam dan volume airnya juga berbeda, membuat ikan akan lebih stres. Kita cuma memberi garam, cukup garam. Ada orang teknik yang berbeda-beda, ada yang bilang pakai ini, itu. Nah, di sumo kita cukup pakai garam, karena garam itu adalah obat yang tertua dan itu anti stres untuk ikan. Cukup, saya rasa. Kalau ikan tidak masalah dengan garam, dia akan menjadi lebih tenang. Oke, kita lanjut ke kolam utama kita untuk menangkap ikan yang akan diikuti show selanjutnya. Situ cukup. Oke, kita akan ke kolam utama. Sebelum kita ke kolam utama, saya akan memperlihatkan beberapa ikan yang baru datang dari Jepang. Kira-kira hari Senin, kalau nggak salah Senin atau Selasa. Kita lihat yuk, ini udah siap. Jadi memang kita persiapkan dan kita datangkan dari Jepang. Ada 4 ekor ikan yang jumbo. Ini ada 3 ikan di sini yang kita siapkan, yang kita datangkan dari Jepang khusus untuk show ini, karena memang ini show besar. Jadi kita menarik pulang beberapa ikan yang memang ada di Jepang. Oke, ini ada 3 ikan yang kita siapkan. Tancho Sanke, Beko, dan Kohaku. Kebetulan Beko agak masih sedikit merah karena memang stres ya. Ikan baru datang dari Jepang. Kita akan proses lagi nanti untuk supaya dia lebih putih. Saya rasa juga cukup stres ikan. Saya juga belum tahu nih akan diikutkan. Yang jelas Tancho Sanke dan Kohaku saya ikut sertakan. Tapi Beko nanti kita lihat kondisinya. Karena memang ikan baru
tiba juga ya, belum lama. Jadi dia penyesuaiannya cukup perlu penyesuaian yang baik ya. Oke. Anda lihat pattern bodinya sangat baik ya. Walaupun sudah puasa, saya rasa sudah lebih dari seminggu dari Jepang, ditambah di sini saya rasa udah 10 harian dia puasa, tapi bodinya masih sangat staff ya. Kita lihat bodi ketebalannya semua, warnanya masih sangat intact ya. Mudah-mudahan dua Kohaku dan Tancho Sankei ini bisa berbicara di dalam Koisho Bekasi ini ya, mendapat prestasi yang cukup baik ya. Itu lagi ikan yang saya tarik balik ya. Ini kebetulan juga dapat auction dari Narita Auction, Ochiba ya, Ochiba Ginrin. Ini juga kita lihat bodinya, udah kayak babi ya. Lihat, sorry saya ngomong babi karena bodinya sangat stud ya. Dia masih tidak turun bodinya walaupun sudah puasa lebih dari seminggu. Kita lihat bodinya. Dia akan fight untuk challenge Grand Champion C saya rasa ya. Ya, saya rasa C ya. Karena dia Ginrin B. Nanti fight. Lawannya juga cukup tough, banyak dari dealer-dealer lain. Tapi kita tetap yakin dengan ikan kita. Karena jangan pantang menyerah sebelum fight ya. Nah, ini kan kita lihat kualitasnya. Oke, saya rasa cukup itu dulu untuk yang baru datang dari Jepang. Kita akan tangkap di kolam utama ya. Oke. Setelah kita tadi melihat ikan-ikan dari Jepang yang kita bawa pulang, kita akan menangkap ikan kecil dulu ya. Ikan kecil nggak terlalu banyak, kita bisa show. Walaupun ada juga ikan dari Jepang ya. Nanti saya perlihatkan ikan Chef Juna ya. Dia mau fight champion di ikan kecil Kojaku. Oke, kita tangkap dulu salah satu ikan yang diminta customer dan saya rasa juga cukup strong ya. Kohaku 4 step. Tolong bak ukur ya, karena kita tetap harus mengukur. Oke, kita ukur di dalam kolam. Turunkan lagi sedikit ya. Kita ukur dalam bak. Ini patternnya sangat sempurna ya, 4 step, sasi, kiwa maupun warnanya cukup strong ya. Dia juga sangat shining ya. Kita lihat dulu ukurannya. Dia di grow sebelumnya 14, sekarang udah 17. Oke, saya rasa boleh fight di Bekasi Koisho karena untuk ukuran ini ukuran neraka ya. Jadi banyak sekali yang akan ikut dalam klasifikasi Kohaku, dan di ikan lokal juga sangat strong ya, terutama di ukuran ini. Nanti akan kita siapkan bak karantina. Kebetulan dia sendiri akan kita karantina. Oke, tolong disiapkan plastik ya, diangkat. Kita akan karantina di bak yang lebih kecil karena sudah cukup ya. Biasa, seperti biasa, di adjust dulu. Udah, di adjust dulu dengan air baru. Oke, pelan-pelan biar dia tenang dulu supaya tidak terlalu stres. Pada saat dia stres nanti warna akan memudar sedikit dan siroji juga akan turun, makanya pelan-pelan. Ini para penghobi tolong diperhatikan ya. Kadang-kadang penghobi pengen cepat-cepat, wah langsung karantina gini. Nah, itu sangat penting. Mungkin kita memakan waktu lebih lama, tapi safety untuk ikan, dan ikan akan lebih tidak bermasalah pada saat kita nanti membawa ke show ya. Oke, dia kayaknya udah cukup. Dilepas. Boleh dilepas dengan air kolamnya, nggak masalah. Dilepas, oke. Oke, dia udah siap. Lihat, dia tidak stres. Tetap putihnya putih, merahnya cukup merah. Dia juga nggak lompat-lompat. Oke, silakan ditutup. Nanti kita akan tambahkan air sehingga airnya cukup memadai untuk mengkarantina ikan ini. Oke, thank you.
kita tutup ya. Nah, oke, ini menjaga untuk ikan tidak lompat ya. Oke, ada satu lagi, bahkan dua ya, tapi saya tidak tahu yang satu ini akan diikut sertakan atau tidak sama pemiliknya, tapi yang satu ini jelas ya. Oke, kita lihat. Ini ekor ikan ini adalah 2 ekor ikan yang pernah menang di Jepang. Kemarin All Japan Koi Show, yang satu ini juara 3, yang satu juara 1. Kojaku ya. Kojaku pemiliknya teman dekat saya, Juna Rorumpande, yang sering dikenal dengan Chef Juna. Lihat kualitinya sangat bagus ya. Kojaku dari Omosako. Ginrin dari Matsue itu pemiliknya adalah orang yang sangat terkenal juga, pemain bulu tangkis terkenal, yaitu Marcus Gideon. Kita lihat ya. Oke, agak kaget ikan. Ini ikan kualitas Jepang ya. Dalam artian kualitas untuk Koi Show Jepang, saya sengaja tarik ke Indonesia karena ini show sangat berat ya. Jadi saya tidak main-main untuk mempersiapkan ikan mana yang akan saya ikut sertakan dalam show. Oke, lanjut kita akan ke koi-koi yang lain ya, yang akan kita ikut sertakan. Oke, setelah kita tadi melihat 4 ikan yang kita siapkan, yang baru kita bawa pulang dari Jepang, kita akan angkat dari kolam utama. Tadi Ginrin juga udah kita angkat tadi pagi. Saya juga mau ngangkat 1 ikan Ginrin lagi. Sebenarnya ada beberapa yang siap, tapi saya harus membagi-bagi ikan ya, karena show di Indonesia hampir setiap minggu. Jadi kita bingung juga ya, mana ikan yang harus kita. Jadi kita harus bagi-bagi. Show ini kita ikut ikan ini, show ini kita ikut yang ini. Oke, kita tangkap Ginrin Shiro ya. Ini Omosako Bloodline. Dia udah pernah menang juga beberapa kali di show. Mudah-mudahan di show ini dia lebih berprestasi karena suminya udah mulai tambah naik ya. Oke, kita tangkap ya. Size juga saya rasa cukup pas ya untuk show ini. Yang Koi Show di 65. Saya rasa dia sekarang size di 50 ya. Tapi kalau dia 50, saya lebih condong main dia di Garut. Karena di Garut nanti show-nya 60 ya. Jadi main di genap ya. Kita lihat dulu ya, kita cek ukuran dia. Kita tangkap. Tidak mudah menangkap ikan di dalam kolam yang cukup besar seperti ini ya. Perlu teknik yang baik karena pada saat ikan loncat, sisik copot, game over udah. Kita harus tunggu 2-3 bulan lagi sehingga sisiknya tumbuh lagi dan berkembang dengan baik, karena kalau udah sisik copot ada nilai minus yang akan diberikan kepada juri. Sorry. Oke, kita pelan ya, gentle ya, jangan terlalu. Bukan seperti nangkep ikan lele ya ikan. Dia tuh seperti merpati ya, jinak-jinak merpati ya. Kita lihat tuh, jenis Hero cukup langsung naik aja saya rasa. Naikkan ikannya. Kita lihat, sangat putih. Sangat putih, hitamnya cukup solid. Saya rasa ini ikan forever bisa main di show ya. Oke, kita lihat ya, ini Shiro Ginrin, dia akan fight di kelas Ginrin B. Oke, kita ukur dulu ya. Kalau dilihat dari pattern Ginrinnya full, dari kepala sampai ekor full. Sangat tebal juga ya Ginrinnya, overlapnya bagus. Pattern udah cukup, finish, suminya juga, Motogoro ada, kiri kanan semua lengkap. Oke, kita ukur ya. Coba kita ukur. Kita ukur, masukkan. Coba ukur. Coba diukur. Diukur. Kita lihat ya. 47 saya rasa kurang baik untuk main di kelas 50 ya. Saya rasa lebih baik dia main di Garut nanti. Karena pada saat di Garut dia akan bisa tumbuh 1 atau 2 cm, jadi main di 50 pas. Kita ulang lagi ya untuk meyakinkan. Saya ukur sendiri.
Saya rasa 46 ya. 45 setengah saya ya 46 terlalu lebih sedikit 1 cm karena kalau main di 45 dia oversize, dia main di 50 kalah body ya. Jadi ikan ini saya masukkan kembali ke kolam. Oke. Oke, saya rasa untuk kali ini kita udah cukup untuk membahas tentang ikan show yang akan kita tampilkan. Sampai ketemu di Bekasi Koi Show. Mudah-mudahan kita bisa berprestasi untuk merebut Best in Size ataupun champion. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya kita bisa menampilkan video-video selanjutnya, edukasi maupun berita-berita tentang koi. Salam Koi Kici.